kekuatan yang daripada Tuhan, kita mampu menghadapi semua persoalan hidup kita. Pertolongan itu hanya datang dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Haleluya. Shalom, Jemaat Tuhan GBI Horizon Ciledug. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, hari ini mari sebelumnya kita tundukkan kepala, kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini kami kembali boleh beribadah dan kami boleh memuji menyembah Tuhan. Sekarang waktunya untuk kami mendengarkan firman Tuhan.
Kiranya Roh Kudus menuntun, menyertai segala firman yang kami sebentar dengar, boleh jatuh di tanah hati yang subur, dan memuliakan nama-Mu yang di sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkaryalah atas kami Roh Kudus lewat firman yang menegur, menasihati, dan mendidik kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan yang dikasihi, hari ini kita mau bersama belajar firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini saya berikan judul New Habits, kebiasaan yang baru. Dalam sebuah survei mengatakan bahwa 40% dari tindakan yang kita lakukan setiap harinya itu bukanlah sebuah keputusan yang sadar, namun merupakan sebuah kebiasaan. 40% tindakan kita sepanjang hari itu bukanlah sebuah keputusan yang sadar, tapi merupakan sebuah kebiasaan, sebuah habits, ya. Nah, sangat tidak mungkin buat kita sebagai orang percaya untuk bisa meninggalkan kebiasaan-kebiasaan kita yang lama kalau kita sendiri tidak mulai membangun sebuah kebiasaan-kebiasaan yang baru. Setiap kita menginginkan bisa mampu meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang lama. Namun, sayangnya kita tidak mau mulai membangun sebuah kebiasaan yang baru. Nah, inilah yang perlu kita belajar bersama-sama lewat firman Tuhan. Sesungguhnya setiap kita sebagai orang percaya yang sudah ditebus dengan darah Yesus yang sangat mahal di atas kayu salib untuk menebus kebiasaan kita yang lama. Dan kita menjadi orang-orang yang hidup baru, memiliki kebiasaan-kebiasaan baru. Nah, yang pertama kita belajar di sini bahwa kebiasaan yang baru tidak hanya berhenti di perkataan yang baik. Kebiasaan yang baru tidak hanya berhenti dalam sebuah perkataan yang baik. Coba kita lihat bersama-sama di dalam Efesus pasal yang keempat ayat 28 sampai dengan 29. Surat Efesus Rasul Paulus pasal 4 ayat 28 sampai dengan 29. Demikian bunyinya, kita baca bersama-sama Bapak Ibu Saudaraku. Hitungan ketiga kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi. Tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. 29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Saudaraku yang Tuhan kasihi, kita sering sekali mengucapkan perkataan-perkataan baik untuk memulai sebuah kebiasaan yang baik. Contoh, tahun ini 2020 saya mau bersama dengan keluarga saya membangun mesbah keluarga. Namun sampai detik ini mungkin kita tidak memiliki mesbah keluarga. Hanya perkataan yang baik di awal tahun. Ada orang muda berkata, oke kok, saya mau mulai kebiasaan yang baru. Saya mau sungguh-sungguh berhenti merokok. Tapi hanya sampai di mulut saja. Actionnya tidak ada. Tidak ada kebiasaan yang membangun yang baru untuk meninggalkan kebiasaan yang lama. Nah, Paulus katakan begini Bapak Ibu Saudaraku. Baiklah orang tersebut jangan mencuri lagi, tapi ada actionnya, ada tindakannya. Tindakannya apa? Ia harus bekerja lebih keras untuk melakukan pekerjaan yang baik. Jangan hanya berkata, saya tidak akan mencuri lagi. Tapi tidak action, tidak bekerja, tidak berusaha, tidak melakukan pekerjaan baik. Artinya ternyata perkataan yang baik tidak cukup bukti untuk bisa mengatakan, untuk bisa menunjukkan kepada orang bahwa betul saya sudah berubah. Sebagai orang percaya, biarlah kita memulai sebuah kebiasaan yang baik itu tidak hanya berhenti sampai di mulut. Karena kebiasaan adalah perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang. Sebuah perbuatan dimulai akibat dari cara kita berpikir.
Sebelum kita melakukan sebuah perbuatan, sebuah tindakan, tentunya kita akan berpikir terlebih dahulu. Karena itu pentingnya kita seperti Rasul Paulus katakan Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kata berubah dalam versi bahasa Inggris digunakan kata transform. Nah, dari kata transform itu muncul sebuah kata yang namanya transformasi. Nah, transformasi berbicara tentang sesuatu yang dimulai dari cara kita berpikir. Kebiasaan yang baik itu harus dimulai dari cara kita berpikir, mindset, new mindset, pola pikir yang baru. Itu yang harus dimiliki oleh orang-orang percaya. Berpikirlah dengan benar, maka kebiasaan-kebiasaan benar akan menguasai hidupmu. Dalam bagian lain firman Tuhan katakan, Paulus katakan begini, pikirkanlah perkara-perkara yang di atas. Haleluya. Pikirkanlah perkara-perkara yang di atas. Mari setiap kita untuk bisa memulai sebuah kebiasaan yang baik, jangan berhenti hanya sampai di mulut. Tapi mulailah berpikir dengan benar dan menghasilkan perbuatan-perbuatan yang benar. Itu poin pertama. Nah, yang kedua, bicara tentang kebiasaan, saudaraku, melakukan pekerjaan yang besar itu harus dimulai dari sebuah kebiasaan yang kecil. Sekali lagi, melakukan sebuah pekerjaan yang besar, tanggung jawab yang besar, kita harus setia dulu dengan sebuah perkara yang besar atau perkara yang kecil atau kebiasaan yang kecil. Dalam 1 Samuel pasal 17 ayat 33 sampai dengan 37, kita akan melihat di situ cerita tentang Daud. Daud datang mencoba untuk melawan Goliat. Namun dia bertemu dengan Saul sebagai raja dan dia berkomunikasi dengan Saul. Ayat 33 saya bacakan di sini. Tetapi Saul berkata kepada Daud, "Tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia, sebab engkau masih muda. Sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit atau telah menjadi seorang tentara, seorang pejuang." Namun kata Daud, ayat 34, tetapi Daud berkata kepada Saul, "Hambamu ini," begitu ya, "hambamu ini, saya ini, biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya," 35, "maka aku mengejarnya, menghajarnya dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya." 36, "Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu," maksudnya Goliat, "ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu." Maksudnya seperti apa? Seperti singa, seperti beruang yang dirobek mulutnya oleh Daud karena pertolongan Tuhan. Karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. 37, terakhir. "Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku." Lihat kesaksian hidupnya Daud. "Aku dari cakar singa dan dari cakar beruang. Dia juga," maksudnya Tuhan juga, "yang akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu." Goliat maksudnya. Kata Saul kepada Daud, "Pergilah, Tuhan menyertai engkau." Wow. Sebuah kesaksian hidup yang dimiliki oleh Daud menunjukkan bahwa Daud memulai segala sesuatu sebelum dipromosikan oleh Allah dari tanggung jawab yang kecil. Dari perkara yang kecil. Hanya 2 sampai dengan 3 ekor ternak yang digembalakan oleh Daud. Namun taruhannya adalah nyawanya Daud sendiri melawan binatang-binatang buas. Bapak, Ibu, saudaraku yang Tuhan kasihi, kemenangan Daud itu bukanlah hasil dari sebuah kebiasaan, tanda kutip, matematika orang dunia. Kemenangan Daud itu diperoleh karena Daud terbiasa hidup mengandalkan Tuhan, maka hidupnya orang biasa menjadi orang yang luar biasa.
Daud orang biasa. Saya dan saudara sama-sama kita orang biasa. Namun ketika kita mengandalkan Tuhan, kita menjadi orang-orang yang luar biasa di tangan Tuhan. Tidak ada yang tahu kapan pandemi COVID-19 ini akan cepat berlalu di tengah-tengah bangsa kita, bahkan di tengah-tengah dunia ini. Namun kita harus memulai sebuah kebiasaan yang namanya new normal. Sebuah kebiasaan yang baru. Apa kebiasaan yang baru? Kita keluar menggunakan masker. Kita membawa hand sanitizer. Kita membawa vitamin mungkin untuk kita konsumsi, menjaga kesehatan tubuh, lalu menggunakan banyak untuk membersihkan tubuh kita. Yang tadinya kita mungkin tidak terbiasa mencuci tangan ketika kita mau makan dan lain sebagainya. Mau tidak mau lewat new normal ini kita harus memiliki sebuah kebiasaan yang baru. Betul? Karena kebiasaan baru itu akan menjaga kita dari yang namanya virus COVID-19 itu. Namun ternyata virus COVID-19 itu dapat dikalahkan hanya dengan kebiasaan yang baru kita. Yaitu apa? Pola hidup sehat. Kita yang tadinya tidak terbiasa untuk berjemur di bawah sinar matahari, takut hitam dan lain sebagainya. Tapi sekarang kita membutuhkannya. Kita yang tidak terbiasa mungkin setiap hari berolahraga, kita harus punya kebiasaan baru untuk berolahraga. Untuk menjaga imun tubuh. Kebiasaan yang baru ini untuk menjaga kita dari serangan virus. Nah, demikian dengan hidup kita sebagai orang percaya. Kebiasaan kita yang baru untuk membawa kita melawan segala tipu muslihat iblis yang mencoba untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan damai sejahtera, sukacita yang Tuhan berikan buat hidupku dan hidupmu. Bahkan buat keluarga kita. Nah, karena itu latihlah diri kita untuk tetap setia dari perkara-perkara yang kecil. Sekalipun di masa pandemi COVID-19 ini. Ada banyak orang-orang yang berhasil diberkati di pandemi COVID-19 ini. Kenapa? Karena mereka memulai segala sesuatu dari hal yang kecil, saudaraku. Dari hal yang kecil. Nah, kita belajar yang ketiga, kebiasaan yang baik harus dijaga dengan pergaulan yang baik. Kebiasaan yang baik harus dijaga dengan pergaulan yang baik. Saya bacakan dengan satu firman Tuhan di 1 Korintus 15 ayat 33. Ayat ini sudah sering kita baca. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Dalam versi mudah dibaca, ayat tersebut berkata seperti ini. Janganlah menjadi bodoh. Pergaulan yang buruk akan membinasakan kebiasaan yang baik. Baiklah setiap kita menjaga kebiasaan yang baik dengan komunitas yang baik. Pandemi COVID-19 ini suka tidak suka membuat kita akhirnya bisa berlama-lama tinggal dalam keluarga. Kebiasaan yang baik dimulai dari komunitas yang baik. Komunitas yang baik dapat dimulai dari komunitas inti, komunitas kecil, yaitu keluarga kita. Saling menjaga, saling memperhatikan, saling mendoakan, saling menasihati. Ini komunitas yang baik. Keluarga kita komunitas yang baik. Karena pentingnya kita hari ini beribadah. Untuk apa? Bersama-sama keluarga kita diperlengkapi lewat firman Tuhan, dibangun lewat firman Tuhan, dan dipimpin oleh kuasa Roh Kudus. Seorang hamba Tuhan bernama Pastor Jeffrey Rahmat berkata begini, masa depan Anda adalah buah dari kebiasaan-kebiasaan yang Anda telah lakukan. Masa depanku, masa depan keluarga kita adalah buah dari kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan hari-hari ini. Saya berdoa setiap kita melakukan kebiasaan-kebiasaan yang baik, yang berkenan di hadapan Tuhan. Miliki kebiasaan yang baru di pandemi COVID-19 ini. Supaya kita bisa terjaga dan terpelihara di dalam tangan Tuhan yang kuat. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya lewat firman Tuhan hari ini. Saya rindu menutupnya dengan doa. Berdoa buat Bapak, Ibu, Saudaraku yang mendengarkan firman Tuhan. Dimanapun kau berada, kau boleh mengangkat tangan. Kiranya pertolongan, pemulihan, perlindungan, kesembuhan daripada Tuhan turun atas hidup kita bersama-sama. Mari tundukkan kepala kita berdoa. Tuhan Yesus, hamba berdoa buat setiap umat-Mu dimanapun mereka berada. Hamba yakin Engkau memberkati hidup mereka. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang sedih Tuhan hiburkan, yang terikat Tuhan lepaskan dari segala pelanggaran dosa. Dan yang membutuhkan semangat ada pengharapan yang baru dalam tangan Tuhan. Kami mau belajar punya kebiasaan yang baru. Karena kami tahu masa depan kami ada dalam hidup kami. Karena Tuhan yang memberikannya, Tuhan yang menolong dan mendampingi hidup
hidupku dan hidupmu, dan mendampingi keluarga kami, mendampingi usaha, pekerjaan, pelayanan, apapun yang kita kerjakan, bahkan masa depan anak-anak kita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Jadilah pelaku firman Tuhan, milikilah kebiasaan yang baik. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu jemaat semua kita mau berdoa. Bapak, kami mengucap syukur dan berterima kasih Engkau telah melawat kami dalam ibadah kami secara online. Biarlah Engkau memberkati jemaat-Mu yang ada di rumah Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan yang telah ditaburkan oleh hamba-Mu. Biarlah berkat firman Tuhan kami dapat lakukan dalam hidup kami hari lepas hari Tuhan. Biarlah kami menjadi pelaku firman Tuhan, bukan hanya pendengar saja Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu. Engkau berkati hamba-hamba-Mu yang ambil bagian Tuhan, semuanya Tuhan. Dari WL, pemain musik, juga hamba-Mu yang memberitakan kebenaran firman Tuhan, dan juga multimedia yang mengambil gambar, semua Tuhan yang ambil dalam acara ibadah online kami Tuhan. Engkau yang memberkati, Engkau yang selalu menyertai hamba-hamba-Mu. Terima kasih Bapa, berkati juga jemaat Horizon Tuhan di dalam kehidupan mereka hari lepas hari, walaupun mereka mungkin dalam masalah yang sangat berat oleh karena pandemi COVID. Biarlah Engkau yang menolong. Kami percaya Engkau perlindungan buat jemaat-Mu Tuhan. Berkati mereka semua Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau juga berkati bangsa kami. Kau tolong bangsa kami. Biarlah masalah pandemi COVID ini dapat terselesaikan dengan secepatnya Tuhan. Tolong Bapak Presiden kami, Bapak Jokowi boleh mengambil kebijakan-kebijakan yang baik Tuhan, supaya masalah ini boleh terselesaikan Tuhan. Biarlah Kau juga pakai jajaran-jajarannya yang ambil bagian dalam gugus tugas pengambilan mempercepat COVID-19 ini. Kau juga berkati tim medis yang ambil bagian juga Tuhan. Biarlah Kau berikan hikmat-Mu, biarlah COVID-19 ini juga boleh berjalan dan banyak yang sembuh Tuhan. Tolong Tuhan para tim medis kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kalau semua ini berjalan dengan baik, ekonomi bangsa kami akan dipulihkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Biarlah hari ini Tuhan berkat-Mu boleh dicurahkan buat jemaat kami. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, terimalah berkat Allah, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus yang akan memberkati engkau sejak hari ini dan sampai selama-lamanya. Diberkatilah Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.